Halo guys, hari ini saya ingin mau buat video pengalaman saya menggunakan mobil listrik selama 3 minggu ya guys. Kelebihannya, kekurangannya apa gitu selama 3 minggu yang bisa saya rasakan ya, sehemat apa, seribet apa kalau mempunyai wuling RIP listrik lah, mobil listrik lah gitu ya, yang bisa saya ceritakan ya. Nah, tetap di sini ya guys, biar saya ceritakan, saya jelasin ya guys. Yuk. Baca. Yang pertama, yang sukanya ya, yang pertama hemat. Hematnya itu udah saya rasain ya. Saya manfaatin, bener-bener hemat banget. Kalau mobil listrik itu emang hemat banget, jadi gak bisa didebatin hematnya sama motor atau mobil bensin gitu ya. Udah beda, udah sekalipun mobil solar juga gak bakalan bisa dibandingin sama mobil listrik. Kalau mobil listrik yang saya rasakan itu benar-benar hemat banget. Jadi kalau dari pengecasan dari 0 sampai 100% di dalam rumah itu cuma 45.000, bisa ditempuh 300 km. 45.000 itu bisa ke puncak, muter bentar, balik lagi ke Jakarta, ke rumah saya, udah cukup itu 45.000. Sedangkan motor aja bisa lebih dari itu. Motor saya yang ADV aja itu sekali ngisi, kalau yang pertalite bisa 70.000 apa 80.000 kalau mau ke puncak. Kalau Pertamax kurang lebih harus 80-90.000, kayaknya 80-90.000 kalau Pertamax ya. Jadi udah lebih banyak pengeluarannya motor. Bayangin, motor ADV 150 tahun 2020 lebih gede daripada mobil listrik. Ini mobil loh, tapi lebih hemat daripada motor, apalagi dibandingin sama motor dibandingin sama mobil. Gimana bandinginnya? Yang kedua guys, mobilnya itu compact, kecil. Jadi kalau mau masuk gang, kalau mau belok-belok, jadi lebih mudah. Beda sama yang mobil gede. Mobil gede kan lebih susah kalau mau masuk gang, apalagi gangnya sempit, berpapasan mobil sama mobil, berawan arah. Jadi pernah lah saya ngalamin juga, mungkin banyak teman-teman juga ngerasain lah ya. Kalau mobil yang lumayan gede gitu, kalau masuk gang, waduh, deg-degan. Kalau ini udah gak usah takut, udah compact, kecil, pas itu. Kalau saya seandainya masuk gang juga oke lah, gak apa-apa gitu ya guys. Itu lebih mudah, lebih gampang untuk dibawain. A few moments later. Kalau yang ketiga, masalah pajak sama servis, itu belum saya ngerasain, belum saya ngalamin. Tapi yang saya dengar dan yang saya lihat, belum saya rasain ya. Soalnya ini mobil baru 3 mingguan di saya ya, jadi belum pernah servis. Pertama belum bayar pajak. Ini kilometernya aja baru 133, belum 1000 ya. Kalau dengar-dengar dari sales ulingnya, pajaknya mobil ya, ini kan mobil listrik ini 300 sampai 400 ribu ya. 300 sampai 400 ribu kalau saya dengar-dengar dari teman-teman yang punya mobil REV atau dari YouTube ya. Paling gedenya itu 600, paling gede antara 500 600 gitu. Jadi menurut saya hemat juga ya. Motor saya yang ADV aja pajaknya 600.000, 500 600, berarti sama. Jadi wah, ini mobil tapi harganya sama, wah enak gitu ya. Kalau soal servis, kalau servis kata teman-teman kalau 1000 pertama itu free pengecekan doang. Tapi kalau udah 5.000 itu pun cuma kena biaya 100 sampai 200 ribuan. Menurut saya masih worth it ya, masih murah gitu, masih murah
Yo guys, itulah 3 kelebihan yang udah saya ngerasain. Saya puas banget sama mobil listrik ini ya, benar-benar hemat dan puas. Kalau yang saya ngerasain sekarang udah saya ngerasain sendiri, dan ini beberapa yang saya ngalamin, bukan kekurangan sih, bukan kekurangan, kayak di tepatnya ribetnya mempunyai mobil listrik itu apa gitu ya. Pertama, ngecasnya lama. Ngecas Wuling REV yang saya punya ini kan long range 300 km. Ada tipe juga yang 200 km, tetapi yang saya punya ini 300 km. Kalau menggunakan casan biasa itu bisa nyampe 10 sampai 12 jam dari 0 sampai 100% penuh. Tetapi kalau menggunakan fast charging lah ya, ibarat kata fast charging buat Wuling REV-nya juga itu membutuhkan 4 sampai 5 jam baru bisa penuh. Nah, tetapi kalau menggunakan casan biasa itu juga harus dilihat. Itu ada indikatornya itu harus hijau berkedip. Tapi kalau cuma merah ya masuk, ngecas masuk. Cuma buat baterainya itu nggak bagus. Mungkin umur baterainya bisa lebih singkat, lebih cepat rusak, dan waktu pengecasannya itu bisa lebih lama. Kalau indikatornya merah itu bisa lebih lama, udah membuat baterainya umurnya pendek, nggak bagus buat baterai ya. Ditambah ngecasnya lama. Kalau ngecas di rumah saya itu kan dia minimal casan yang biasa itu harus 2200 watt, sedangkan di rumah saya itu 4400 watt, berarti support dong ya, support. Tapi 4400 itu kan dipecah buat di atas lantai 2, lantai 1, dipecah-pecah kemana-mana aja. Jadi membuat colokan di rumah itu gak support, gak bisa hijau. Jadi terpaksa saya harus ngecas di luar. Kalau di rumah kan udah gak bisa, terpaksa saya ngecas di luar. Kalau ngecas di luar ya di SPKLU. Di SPKLU ngecasnya itu ya fast charging. Kalau dari 0 sampai 100% itu kurang lebih 45 jam. Ya menurut teman-teman saya juga 45 jam itu waktu yang lama yang menggunakan bensin. Kalau bagi teman-teman saya yang hemat gitu ya, yang mau hemat itu ya udah gak ada, bisa nggak dikompromi lah gitu, terima aja, yang penting kan hemat ya. Ada ruang tunggunya ber AC, enak juga di situ. Untuk saya sekarang nggak bisa ngecas di rumah, terpaksa saya kalau mau ngecas dikit-dikit ke SPKLU, dikit-dikit ngecas di luar. Ya kalau rumah kita dekat dengan SPKLU, kalau rumah kita jauh dari SPKLU berpuluh kilometer, itu buat orang pasti malas banget menggunakan mobil listrik. Pengennya hemat ya kok jadi repot gitu ya, gak bisa ngecas rumah. Tapi kembali lagi, setiap rumah beda-beda. Karena rumah saya itu nggak bisa ngecas buat mobil listrik, jadi harus pasang meteran baru lagi. Emang meteran baru ini mau nggak mau harus dipasang kalau kita mau pasang yang casan cepat buat di rumah kita. A few inches later. Selama 3 minggu itu ngecas di luar itu lama-lama juga udah mulai agak malas juga ya, bukan nggak mau tapi ada rasa malas dikit gitu, dikit ya. Emang sekarang juga ngecas di luar mobil saya ini, ngecas di luar. Jadi saya kemarin rencana ada semalam baru kemarin suruh orang listrik, tukang listrik ya, bukan orang PLN nya tapi tukang listriknya, untuk datang pasang box charging buat dianya biar bisa ngecas biasa. Ya udah suruh pasang, sama orangnya ditanyain ada groundingnya enggak. Saya nggak ngerti grounding itu apa gitu. Aduh, kata saya nggak ada, nggak tahu, nggak ada, saya nggak ngerti kata saya. Ya udah, orangnya ngomong suruh saya siapin kabel yang kawat yang tebal banget buat ngecasnya dia, sama box sama
MCB-nya, tapi di box itu udah ada MCB. Di box itu udah ada MCB ya. Jadi cuma beli kabelnya doang. Jadi orangnya datang nih pasang. Tadinya saya udah mau nyuruh dia masang dulu kabel yang di dalam MCB yang di rumah saya, biar enak ngatur boxnya mau taruh di mana. Jadi kemungkinan ketahuan ada grounding nggak grounding itu biar ketahuan. Terus nggak kepikiran juga casanya itu sensitif, meskipun rumah kita support 2200 watt, tapi kalau nggak ada grounding percuma. Nah, mau dia kan casanya itu butuh 2200 watt. Mau rumah kamu mau 4400 khusus buat dia, ataupun mau 7700 buat dia, percuma, harus ada groundingnya. Nah, grounding itu apa? Kalau saya kan pertama kan nggak tahu. Rupanya grounding itu anti petir katanya. Bahasa Indonesianya itu anti petir, lebih simpelnya itu. Kalau anti petir saya pernah dengar dari salah, saya ingat, tapi grounding saya mungkin dikasih tahu tapi lupa lagi. Groundingnya itu buat anti petir, jadi pembuangan arus lah, lebih tepatnya pembuangan arus gitu di dalam rumah. Jadi ribet kalau anti petir gitu, wah ribet banget. Alhasil saya udah habis pasang, beres, dicoba, kok masih merah sama tukang listriknya. Kata tukang listrik, coba aja dicolokin, mana tahu bisa hijau. Ya udah, saya colokin nih. Dicolokin, kok masih merah? Masuk. Saya lihat di layar mobilnya masuk, ngecas, cuma ya gitu, merah. Berarti gak bagus tar buat baterainya dong. Ya udah, saya cabut, ngobrol, saya telepon uling salesnya lagi. Iya, harus ada grounding, sedangkan grounding yang KWH yang di rumah ini, yang punya rumah ini gak ada grounding. Oh iya, ini rumah ini ya, di rumah ini gak ada groundingnya, terus gak ada anti petirnya kayaknya ya. Dicari-cari sama tukang listrik gak dapet gitu ya. Alhasil gak bisa, udah kepasang nih boxnya, udah kepasang, ya mau gimana lagi, ya gak bisa digunain. Habis dipasang ya gak bisa digunain. Mungkin besoknya saya harus ke PLN nya suruh pasang meteran baru yang 7700 watt buat mobil listrik ini. Terus kalau hari Senin saya ngajuin, mungkin hari Selasa, Rabu atau Kamis dia baru datang pasang. Nggak mungkin langsung, beberapa hari ke depan baru dia datang pasang. Kalau udah datang pasang ya sekalian minta tolong dipasangin yang box buat cas biasa gitu. Itu sih yang saya ngerasain, yang ribetnya itu ngecasnya. Terus di rumah itu orang-orang yang kayak saya yang ngerti, wah ribet, rupanya ribet banget ya, ribet banget buat nggak ngerti ya, yang belum ngerti kayak saya kan belum ngerti. Wah ribet banget itu, ribet. Rumahnya harus ada grounding, harus anti petir, benar-benar ribet. Cuma di luar itu ya, mobil ini benar-benar hemat. Saya ngerasain sendiri kok, hemat mobilnya. Ngisi listrik sekali ngisi, saya setiap ngisi cuma 20 ribuan. Itu pun di SPKL loh. Kalau saya ngisi di SPKL lo 20 ribu, di rumah bisa-bisa cuma 16 ribu. Antara 16 ribu apa 15 ribu apa 17 ribu gitu doang, lebih murah. Kalau di rumah dia lebih murah karena di rumah per kWh, kalau saya udah pasang baru nih buat ngecasnya dia 7700 watt, itu per kWh itu cuma 1700. Tapi kalau di SPKLU per kWh itu 2488 sekian. Nah, itu perbedaannya. 2 hours later. Tapi kayak teman-teman saya yang pernah nanya ke saya, punya mobil listrik itu lebih ribet katanya, ngecasnya lama, ya lebih enak bensin katanya. Ya emang iya lebih enak bensin, tapi kalau pengeluarannya mungkin teman saya itu penghasilannya gede ya. Kalau saya kan penghasilan kecil, harus cari yang hemat, yang
nggak praktis sih, tapi hemat gitu. Kalau ribet ya udah nggak apa-apa lah, agak ribet gitu, yang hemat pokoknya. Teman saya katanya terlalu ribet gitu, terlalu ribet. Emang iya sih, ribet sih, saya ngerasain juga. Setelah saya pun mempunyai mobil listrik, bukan cuma wacana, belum cuma pengen beli doang, tapi sekarang saya udah punya sendiri mobil listriknya. Ternyata ribet banget ya. Tapi mudah-mudahan kedepannya nggak ribet banget lah, kan udah suruh datang masang itu meterannya, jadi mudah-mudahan nggak ribet lah. Soalnya masang casan casannya fast charging itu beda-beda lagi, bukan langsung satu orang ngerjain semua sampai beres, enggak, beda-beda lagi. Kayak masang meteran baru nih 7700 watt itu PLN, ntar masang box chargingnya itu beda lagi, bukan orang PLN-nya ya, bukan, mungkin tukang listriknya atau gimana ya, saya kurang ngerti ya, cuma beda lagi. Disitulah ribetnya. Mungkin orang yang udah nggak suka atau nggak suka ribet, yang nggak tertarik sama mobil listrik ya, tahu gitu lagi, makin nggak pengen punya mobil listrik gitu. Dengan harga yang dulu pertama keluar kan 300 jutaan, sekarang promonya itu kan gede-gede banget itu. Promonya itu bisa sampai 300 sisa 270 apa 260-an lah gitu ya, 260. Itu kan promo yang gede, udah dapat casannya lagi. Pertama keluar gak dapat cas cepat, itu harus beli lagi berapa juta, itu bisa sampai puluhan juta ya kalau nggak salah. Ya gitu. Ya begitulah. Mobilnya ini kecil. Kalau menurut saya ini mobilnya ini kecil banget. Jadi sebagian orang kayak tetangga atau orang-orang yang saya kasih, dia nanya, "Wah, mobil listrik ini berapa harganya?" Kata saya ngambil ini promo. "Oh, promonya berapa? Jadi berapa?" 260 juta. Ya, saya ngomong 260 jutaan. Kaget dianya, "Hah? Mobil sekecil gini kok mahal banget?" Iya, kata saya, ini promo loh. Kalau nggak promo bisa sampai 300 juta. Kalau nggak promo bisa sampai 300 juta. Apakah 300 jutaan? Wih, buset. Katanya mahal banget ya. Ya iya, mobil sekecil ini kalau bukan karena hemat, kalau menurut saya ya, mobil ini kalau bukan bensin ya, bukan mobil listrik tapi bensin ya, mungkin cocoknya itu di harga 150 juta apa 130 juta lah, 40 juta lah gitu. Soalnya kecil, compact, kalau bukan karena listrik hemat gitu. Kalau bensin ya, mobil ini kalau bensin mungkin cocoknya 140 juta 150 juta gitu. Itu pun orang pertimbang mau beli mobil sekecil gitu. Terus goyangnya itu loh, saya yang pakai Alves tiba-tiba beralih ke mobil ini, wah kaget banget. Mobil Alves kan enak, yang iX itu yang mobil pertama saya, enak bawanya. Ya gak enak kalau gede masuk gang itu doang, tapi kalau bawa biasa doang, wah enak banget itu. Terus bawa ini gak seenak Alves. Kalau menurut saya mobil ini biar bisa diterima pasar ya, itu opini saya ya. Benar atau enggak cocoknya itu kembali lagi, kalau itu opini saya gitu. Mobilnya cocok itu harga 230 juta atau 220 juta gitu, lebih cocok diterima gitu ya. Apa hampir 200 juta, 210 gitu, dari 200 juta sampai 210 gitu, paling mahalnya itu 230 juta gitu loh. Jadi biar bisa diterima pasar gitu, lebih diterima pasar. Soalnya dia ngecasnya lama, 4 jam sampai 5 jam. Orang yang gak sabaran kayak saya nih, gak sabaran enak gitu, kayak malas banget. Tapi karena ketolong sama hematnya, mungkin pemikiran saya itu bisa kompromi, bisa terima. Tapi kalau orang-orang yang
belum ngerasain hematnya seperti apa ataupun gimana, langsung ngapain sih, kayak teman saya, ngapain ngambil mobil listrik, ribet banget ngecas. Emang berapa lama ngecasnya? Paling cepat ya 4 jam 5 jam kalau dari 0 sampai 100%. Kaget, wah lama banget itu. Padahal dia nggak tahu kalau ngecas yang biasa itu bisa sampai 10 jam ke atas, 12 jam. Apalagi kalau indikatornya merah ya. Kalau indikatornya merah bisa sampai 12 jam ke atas dah ya. Terus teman saya kan sambil ngomong nih, sambil kasih tahu, wah mending mobil listrik ini, mobil listrik kan lebih hemat gitu ya. Terus teman saya nanya ke saya kembali, ini kamu pernah kepikiran nggak, berani nggak kamu bawa mobil listrik ini jauh-jauh? Contoh, kalau ke Bandung kan saya mau kan, saya berani kalau mobil ini bawa ke Bandung. Contoh dia katanya bawa ke Jawa Tengah apa Jawa Timur gitu, daerah Semarang, Surabaya, Jogja apa Yogyakarta ya daerah-daerah Jawa Tengah, Jawa Timur situ. Gak usah jauh-jauh lah, kalau yang ngerti mungkin ke dekat-dekat Banten aja, di pantai pantai Sawarna, Ujung Kulon itu kan pelosok-pelosok banget itu, meskipun masih di daerah Jawa Barat ya yang dekat sini, tapi jauh banget itu. Saya nggak berani, saya langsung pikir-pikir lagi, saya mikir-mikir lagi, gak berani bawa jauh. Tapi kalau mobil bensin ya ayo aja, mungkin tempat-tempat buat ngisi bensinnya itu, SPBU-nya itu udah di mana-mana. Kalau listrik kan masih terbatas gitu, masih terbatas kalau listrik. Cuma bagusnya itu buat di Jakarta, yang saya tinggal di Jakarta. Jadi keuntungannya tuh lupa saya masukin satu lagi, dia bebas ganjil genap. Kalau mobil bensin kan masih harus lihat tanggal, kayak yang uling Alves punya saya kan ujungnya nomor 1. Itu saya harus lihat, kalau tanggal 1 saya bisa bawa, tapi kalau tanggal 2 gak bisa. Kalau buat tanggal 2 saya ngeri nggak tahu, soalnya nggak tahu tempat-tempat mana aja yang nggak bisa saya lewatin. Ganjil genap di mana aja. Kalau tanggal 3 boleh saya bawa, tapi kalau tanggal 4 wah jangan, nggak boleh gitu. Jadi kalau pakai menggunakan mobil ini nggak usah dipikirin lagi, langsung bawa aja. Soalnya dia bebas ganjil genap. Mobil listrik enaknya juga di situ, bebas ganjil genap. Enak banget ya mobil listrik. Ya agak enaknya itu kecil. Kayak kalau sekali keluar penumpangnya banyak, terus keluar kalau dilihat kayak kantong Doraemon, kecil-kecil keluar bisa 4-5 orang. Bahkan ada yang ngisi, kan saya bisa ngambil mobil listrik emang dari saya sendiri, tapi kalau bikin konten buat taksi online gitu, saya terinspirasi dari Koko Driver. Saya lihat di channel Koko Driver, dia pernah ngangkut orang yang ya mungkin kurus ya, bisa sampai 7 orang. Wow, 7 orang loh. Itu sesumpek apa di dalam mobil ya, tapi bisa dibawa sama dia sampai 7 orang Malaysia ya, yang naiknya itu orang Malaysia. Nah seperti gini, saya bikin video di dalam mobil ini udah hampir setengah jam kayaknya ya, mobilnya nyala. Itu kalau mobil bensin udah habis berapa itu, tapi mobil listrik ini habisnya masih dikit. Tadi saya masuk itu kalau nggak salah 95%, sekarang sisa 94%, berarti kepakai 1%. Nah kalau itu bensin setengah jam di dalam mobil, itu udah habis berapa dengan posisi AC nyala ya, posisi AC nyala udah berapa persen gitu yang habis. Ya ntar sekalian saya mau bikin video juga aksesoris apa aja yang udah saya pasang di mobil ini. Udah habis berapa juta ya, udah jutaan sih kayaknya, belum nyampe puluhan juta aksesoris yang kepake di mobil ini. Ntar saya review deh. Kalau motor saya sih udah 20 jutaan sampai hampir 30 jutaan kayaknya
motor yang saya habiskan. Soalnya saya dulu berpikiran gini, kayaknya nggak bakalan kebeli mobil deh, nggak bakalan punya mobil. Jadi ya udah, saya sesayang itu berani jor-joran untuk motor itu, ya kayak gitu pemikiran saya. Ya udah, saya mungkin seumur hidup ini saya cuma punya motor, ya udah motor ini saya rawat, motor ADV yang saya punya. Ya udah, dimodif segala macam, habis 20-an sampai 30-an juta lah mau motor itu. Ya guys, saya nunjukin box apa aja yang semalam udah kepasang ya sama tukang listriknya ya. Ya guys. One eternity later. Ya guys. Ini kabelnya guys, harusnya dipasang di sini, ya belum, nggak kepasang. Tuh guys, coba saya colokin ya. Ini kalau buat ngecas mobilnya. Warna merah. Jadi kalau bagusnya itu buat mobil listrik cooling itu, bagusnya itu warna hijau. Kalau warna merah dia masuk, cuma buat baterainya itu kurang bagus. Jadi cepat rusak mungkin ya, baterainya itu mungkin bisa cepat rusak gitu. Dayanya itu nggak kuat. Kalau kata salesnya itu daya itu nggak kuat, ataupun faktor mungkin ada dari listriknya itu yang kurang rapi, jadi membuat ini indikator merah, jadi ngecas di mobil itu kurang bagus. Jadi saya belum pernah ngecas, dicoba pernah waktu masang box itu yang tadi, tapi kalau sengaja dicas belum pernah, ataupun lebih dari 1-2 menit belum pernah, paling hampir 1 menit atau berapa detik gitu buat ngetes doang. Tapi kalau untuk ngecas sengaja dicas berapa menit gitu ya, paling berjam-jam nggak pernah, takutnya buat baterainya nggak bagus.